pertama yang harus kita pahami, Mas Dimas kepada Mbak Nabila, Mbak Nabila kepada Mas Dimas, pahamilah bahwa pasangan kita ini adalah ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali tadi kita baca Al-Fatihah, itulah ayat yang berharokat dan ada hurufnya. Tadi kita baca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang, itulah ayat yang berharokat, itulah ayat yang ada hurufnya. Tapi ternyata Allah sampaikan, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ada ayat dalam pernikahan. Maka calon istri kita itu adalah ayat Allah, calon suami kita itu pun adalah ayat Allah. Suami kita di rumah itu juga ayat-ayat Allah. Maka kalau Mas Dimas mampu menghadirkan Mbak Nabila ini sebagai ayat tanda kekuasaan Allah, niscaya tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Hadirin Bapak Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah mutiara perkawinan, kemudian ditutup dengan doa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojan L. Jawari LC MA LLM. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tumbuh di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam tumbuh di rumahnya Bu Haji Siti. Yang jawab salam mudah-mudahan murah rezeki. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiyani wa adqal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul
Bersama kita hormati, kita cintai, kita banggakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, keluarga besar daripada Ayahanda Bapak Nugroho Bayu Putranto beserta ibu dan anak, calon menantu, andai tolan, keluarga besar, mertua, ibu kandung, dan semuanya. Mudah-mudahan tadi sudah dibacakan doa buat yang sudah enggak ada, minhumullahi wa minhumus sabiq, yang sudah enggak ada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada, punya hajat, sehat walafiat, hajatnya lancar, urusannya mudah, dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ayahanda Bapak Nugroho Bayu Putranto beserta keluarga besar disehatkan badannya, diringankan langkahnya, dibukakan jalan dari Jakarta ke Bandungnya, lancar, gak kena macet, semua urusannya gampang, dan mudah-mudahan insya Allah kita yang hadir juga mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para asatidz wal asatidzah, para guru-guru, para ustadzah di pengajian ibu-ibu Al-Latifah, sesuai namanya Latifah ya, lemah lembut, kasih sayang. Ini ciri-ciri ahlus surganya Allah ya rabbal alamin. Jadi kita kalau mengaminkan doanya tadi, hati kita tenang ya. Maka mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu majelis taklim pengajian Al-Latifah ini mudah-mudahan, emang udah enggak mudah lagi kelihatannya. Yang paling penting sehat badannya, panjang umurnya, apalagi ngelihat seragamnya, mudah-mudahan udah lunas semuanya ya rabbal. Ibunda mertua, Ibunda Marsiti, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Ibunda kandung, Ibunda Siti Rahayu, juga mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Keluarga besar Ayahanda Bapak RZ Murjono dan keluarga besar Ayahanda keluarga besar Bapak Subagio SH, Ayahanda keluarga besar Abah Alif Harjo Sumarto, juga keluarga besar Mbah Hasan Wirjo Sudarmo, dan yang paling banyak senyumnya hari ini ya, adalah Mas Dimas dan Mbak Nabila. Jadi saya perhatikan Mas Dimas sambil baca Quran, sambil senyum. Itu artinya sesuai janji Allah kepada kita. Ketika orang-orang berkumpul di jalan Rasul tanya, majtama'akum bihada, ini pada ngapain kok pada kumpul-kumpul? Nikahnya belum kok udah kumpul-kumpul. Ditanya sama Rasul, majtama'akum bihada, ini pada ngapain? Apa jawaban mereka? Nadzkurullah, kami sama-sama mengingat Allah. Haqqan billah, betul mengingat Allah. Kalau betul mengingat Allah, kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, terus memuja dan memujinya, Allah janjikan 4 hal. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa haffaz bihimul malaikah wa dzakarallah fi ma'indah. Kalau kita kumpul, punya keperluan, punya hajat, punya niat, punya urusan,
ngundang saudara kita dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Rasul satu, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan dalam hati kita. Makanya kelihatannya dari tadi tenang semuanya, nggak ada yang mikirin hutang. Alhamdulillah. Dipastikan kita akan lupa hutang, dipastikan kita akan dimudahkan urusan. Wa ghasyiyat bihi rahmah. Allah turunkan rasa kasih sayang, Allah turunkan rasa kenyamanan. Yang ketiga, wa hafaz bihimul malaika. Pagi menjelang siang ini hafaz bihimul malaika, bala tentaranya Allah yang namanya malaikatun siyah, yang malaikat ini dikasih SK untuk mencari hamba-hamba Allah. Man minhum yastaghfirullah, cari di antara umatku yang beristighfar minta ampun. Hal minhum yarzuqullah, cari di antara umatku yang minta kemudahan, minta rezeki bahagia dunia akhirat. Fa arzuqullah, aku kasih apa yang mereka minta. Ini artinya bahwa hafaz bihimul malaika, malaikat-malaikat siyah, bala tentaranya Allah sudah sampai di Berikok Joglo. Boleh jadi sebelumnya dientah berantah kita nggak tahu, tapi pastinya ketika ada doa-doa, ada ayat-ayat Quran, ada harapan-harapan, bahkan ada doa yang dilantunkan untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita, sudah dipastikan bahwa hafaz bihimul malaika, malaikat-malaikat ngapain? Mendoakan kita semua. Maka mudah-mudahan perjalanan yang tadi sudah disebutkan oleh ayah Anda Nugroho Bayu Putranto tadi, dengan segala apa yang sudah disampaikannya, tasyakurannya, perjalanan nantinya, pernikahan dan seterusnya, insya Allah hari ini, siang ini, malaikat sedang mendoakan kita dan diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kata Nabi, wa dzakarallahu fi ma indah. Hari ini nama kita tercatat. Hari ini Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Dzakarallahu fi ma indah. Nama kita sudah masuk dalam absensinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah sendiri yang akan memanggil kita. Dzakarallah, diingat-ingat bahwa kita hadir dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sebetulnya faqad ahabbani, dialah para pencintaku, dialah kekasih-kekasih baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita hadir dalam rangka mendoakan saudara kita yang ingin melangsungkan akad pernikahan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni, bahwa nikah adalah sunnah Rasul, maka mereka yang senang datang mendoakan, sesungguhnya dialah kekasih-kekasih baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di waktu yang alhamdulillah diberi kesempatan ini, tentunya mengingatkan bil khusus calon pengantin baru, bil khusus AA, Dimas, dan Teteh Nabila. Kalau di Bandung kan ADT, ya kan? Kalau di Jawa ya Mas Dimas dan Mbak Nabila. Yang syukur alhamdulillah dua-duanya sekarang sehat luar biasa. Mudah-mudahan sampai akad nikah nanti diberikan kesehatan yang paripurna. Maka keduanya Mas Dimas dan Mbak Nabila ini calon pengantin baru. Kalau yang di depan ini yang warnanya oranye, ini sudah bukan calon pengantin baru lagi, ya, tapi ini pengantin bau, sudah kelamaan, ya. Maka mudah-mudahan
mengingatkan bahwa pernikahan bukanlah goyah, pernikahan bukanlah tujuan dan maksud dari apa yang kita lakukan, tapi tujuan adalah libtighai mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang berseragam, yang tidak berseragam, bapak-bapak yang datang yang sudah tahu mereka posisinya di mana, ada yang belum tahu datangnya kita, mohon maaf lahir batin, bukan tujuan kita, tapi tujuan kita adalah sama-sama menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang dengan dosa, mungkin juga bapak ibu datang dengan membawa dosa. Hadir kita di sini berdoa bersama, laksana apa yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau ada air di ember, ada air di bak di kamar mandi, ada anak kita cuci tangan, kemudian airnya terciprat, sah nggak dipakai wudhu? Kenapa? Airnya mustakmal. Anak kita mungkin buang hajat, airnya jadi mutanajis. Tapi air yang mustakmal di ember, air yang mutanajis di bak, kita satukan di kolom yang banyak airnya, kullatain, 2 kula, mi'ah wa ishrina litran, 120 liter, maka insya Allah yang mustakmal jadi tahirun linafsihi mutahhirun li ghairihi, dia suci mensucikan kembali, meskipun sebelumnya sudah terpakai, meskipun sebelumnya sudah mutanajis, menjadi air yang najis. Berkumpul satu wadah, dia jadi suci lagi. Saya bawa dosa, kita bawa dosa, dilebur dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan kita kenikmatan. Nikmat apa? Mamin muslimain, 2 orang muslim bertemu, yaltaqiyani wa yatasafahan, saling menyapa, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan kepadanya kecuali ampunan. Sampai kapan? Hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Makanya nanti tadi kata MC kita nanti sambil doa terakhir, mudah ya. Setelah doa jangan ada yang bubar. Udah di sini aja sampai asar, sampai maghrib, sampai besok lagi. Kenapa demikian? Ampunannya masih ada. Kalau misalnya kita bubar, ampunannya selesai. Tinggal nanti tamu yang datang lewat itu, kok pada kesurupan berjamaah ya, nggak pada pulang-pulang. Ini artinya sekali lagi kehadiran kita bukan tujuan daripada pernikahan yang akan dilaksanakan, tapi adalah wasilah. Kita menjadikan jalan kita, menjadikan amal kita, bacaan kita, doa-doa kita, bacaan surat Ar-Rahman kita, bacaan akhir Al-Baqarah tadi yang sudah kita bacakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, bahkan diulang-ulang, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka kita mendatangkan wasilah. Adapun tujuan kita adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendatangkan ridho Allah, untuk mendapatkan keberkahannya, bagi kita yang sudah pengantin bau, saya alhamdulillah menikah tahun 2011, sekarang sudah 2022. Syukur alhamdulillah, istri saya 4. Istri saya 4 anaknya. Istri saya 4 anaknya. Di sini mana keduangan, alhamdulillah. 4 anaknya 4. Iya, kaget saya. Ya, berarti kita normal, alhamdulillah. Maka buat pengantin bau dan pengantin baru, nah ini kita pengantin bau, ini pengantin baru, setidaknya ada 7 hal yang bisa kita bawa pulang dari sini.
Dan mudah-mudahan 7 ini sesuai hari dalam sepekan. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, maka ada 7. Biar gampang ingatnya, maka ada 7 hal yang bisa kita bawa pulang, khususnya teruntuk Mas Dimas dan Mbak Nabila yang baru akan meluncurkan kehidupan yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang sudah berjalan di jalan tol Trans Jawa. Alhamdulillah. Pertama, Allah sampaikan dalam firman-Nya yang sering kita baca di undangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Maka yang pertama yang harus kita pahami, Mas Dimas kepada Mbak Nabila, Mbak Nabila kepada Mas Dimas, pahamilah bahwa pasangan kita ini adalah ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali tadi kita baca Al-Fatihah, itulah ayat yang berharokat dan ada hurufnya. Tadi kita baca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-diulang, itulah ayat yang berharokat, itulah ayat yang ada hurufnya. Tapi ternyata Allah sampaikan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ada ayat dalam pernikahan. Maka calon istri kita itu adalah ayat Allah, calon suami kita itu pun adalah ayat Allah. Suami kita di rumah itu juga ayat-ayat Allah. Maka kalau Mas Dimas mampu menghadirkan Mbak Nabila ini sebagai ayat tanda kekuasaan Allah, niscaya tidak ada KDRT dalam rumah tangga. Setuju? Begitupun Mbak Nabila, ketika Mas Dimas dijadikan ayat, bukan hanya calon suami atau bukan hanya suami ketika sudah akad nikah nanti, tapi beliau adalah ayat tanda dari ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niscaya, mohon maaf lahir batin, tidak ada sesuatu yang merusak akad nikah kita. Maka ayo, sebagaimana kita baca Quran ada ayat yang berharokat, jadikanlah istri kita, jadikanlah suami kita adalah ayat di antara ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah sampaikan litaskunu ilaiha. Lam di sini adalah lil milki, adalah bentuk kepunyaan. Dulu ketika belum punya sepeda, musim orang pakai sepeda, kita pengen punya sepeda, akhirnya beli sepeda. Naik sepeda, kemudian ada yang bawa motor, kita pengen, kemudian akhirnya bawa motor, beli motor. Musim hujan, November, Desember, pengen kita pakai mobil, akhirnya kita beli mobil. Nah disinilah kemudian lil milki, litaskunu sakana yaskunu. Li berarti ketika orang sudah menemukan, sudah melihat, sudah menetapkan hatinya, maka Allah berikan lil milki, kepunyaan, kepemilikan yang bentuknya adalah sakinah, ketenangan. Boleh jadi kemarin Mas Dimas kerja pagi, pulang malam, kumpul dengan teman-temannya, banyak yang dilihat, betul Mas? Begitupun Mbak Nabila, jalan sana, jalan sini, ada urusan sana, ada urusan sini, banyak yang dilihat. Tapi hari ini, the jure and the facto, faktanya Allah pertemukan di hadapan
kita beliau berdua, maka mudah-mudahan akan Allah litaskunu ilaiha, Allah jadikan ketenangan. Ada orang yang gak tenang pergi ke klub malam, ada orang yang gak bisa tenang pergi ke warung-warung kopi, ada orang yang gak tenang ketemuan di jalan. Tapi ini Allah sudah pertemukan, maka litas kuno ketika akad nikah berlangsung nanti Allah akan langsung bayar cash kepemilikan. Litas kuno akan Allah buktikan dengan ketenangan. Maka insya Allah Mas Dimas dan Mbak Nabila akan Allah berikan hadiah cash ketenangan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah nikah, syukur alhamdulillah. Pasti ada litas kuno, sudah tenang. Kalau belum tenang juga silakan nikah lagi. Itu mau bercanda. Alhamdulillah. Udah berapa tuh Bu? 2. Yang pertama ini adalah ayat di antara ayat yang tidak berharokat, ayat yang tidak berhuruf, tapi istri kita ayat dari ayat-ayat firman Allah. Begitupun suami kita. Yang kedua litas kuno, ketenangan. Yang ketiga namanya boleh sama tapi beda aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa itu? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang ketiga, Allah ciptakan dua makhluknya yang mirip. Yang pertama makhluk Allah namanya dia adalah mawaddah. Yang kedua rahmah. Kalau kita buka terjemahan Al-Quran artinya sama. Allah berikan, Allah ciptakan, Allah jadikan mawaddah ketenangan, rahmah berarti ketenangan juga. Tapi di sini Rasul mengajarkan kepada Ibnu Abbas, kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Amr ibnu As, kepada Abdullah bin Abbas, bahwa di sini dua makhluk Allah ciptakan sekaligus. Yang pertama adalah mawaddah. Mawaddah berarti rasa cinta dan sayang yang timbul karena fisik. Betul? Karena fisik itulah ada ketertarikan. Maka Mas Dimas begitu ketemu dengan Mbak Nabila ada ketertarikan fisik. Begitupun sebaliknya. Kalau nggak begitu, boleh jadi Mas Dimas nyari yang 80 tahun. Tapi Allah ciptakan makhluknya namanya mawaddah, ketenangan, mawaddah, kesenangan yang timbul dengan apa? Kita tatap dan kita rasakan fisik. Kenapa demikian? Karena beliau masih muda-muda. Alhamdulillah. Nanti perjalanan pernikahan 5 tahun, 10 tahun, seperti ayahanda Pak Nugroho Bayu Pranoto ini, alhamdulillah beliau beda sama saya. Kalau saya masih senang dunia hitam, kalau beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, kumis sudah tidak hitam lagi, rambut sudah tidak hitam lagi. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam. Saya belum bisa meninggalkan dunia hitam. Masih hitam, masih hitam. Beliau seiring waktu, ya, Ibu Nugroho akan bilang, Pak, kacamata naruhnya di mata, bukan di atas meja. Itulah makhluk kedua, namanya rahmat. Nanti berbeda sekarang. Sekarang ketertarikan Mas Dimas kepada Mbak Nabila dibuktikan dengan fisiknya. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berbeda ketertarikannya. Kita akan bilang, Mas Dimas jangan lupa pulang bawa tongkat lagi. Karena berangkatnya bawa tongkat, pulangnya bawa tongkat. Jangan lupa kacamata ditaruh di mata, bukan di atas meja. Maka ketika pulang hari ini, mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, Mbak Nabila akan nanya, Mas di mana? Kok belum pulang-pulang? Mas di mana? Udah segini kok belum pulang kantor? Begitupun Mas
Dimas kepada Mbak Nabila, yang kok belum pulang, katanya kumpul doang kan reunian, kok nggak pulang-pulang? Kenapa? Nikahnya setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi nanti kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, menikahnya itu bukan lagi kapan pulang, tapi bahasanya berangkatlah saya, hati-hati di jalan, akan kudoakan selamat di perjalanan. Nanti ya kan, Mbak Nabila pegang tangannya Mas Dimas. Kata Mas Dimas, kenapa sih kok tumben pegang tangan? Ya kan? Nggak apa-apa ya kan? Mas Dimas langsung ngomong, emang mau dibawain apa nanti pulang? Apa kata Mbak Nabila? Aku tidak minta oleh-oleh emas dan permata juga uang, tapi yang aku minta Mas Dimas pulang dengan keselamatan, begitu. Kalau nanti sudah 5-10 tahun ke depan, besok ketika akan nikah, Pak Nugroho dan Ibu mengantarkan ke Bandung, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, pasti banguninnya ya bangun. Kenapa? Nikahnya baru seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun yang tapi kalau udah nikahnya 20 tahun, nikahnya 30 tahun, bangun, udah beda lagi. Alarm udah ngedeng. Bahkan ada satu kitab namanya Syaraful Muhammadiyah, kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad. Kalau baru-baru nikah, banguninnya begitu, rusya alaih, dibangun-bangunin. Enggak bangun juga, diapain? Bapak Ibu kalau punya tanaman di rumah, yang tanaman hias, itu nyiramnya pakai keret atau pakai selang? Ya, rusak pakai selangnya kan. Pakai keret ya, kalau yang kecil-kecil. Itu namanya warsyah. Kata Nabi, rusya alaih, bangunin dia. Kalau dia nggak bangun, kalau sudah lama pakai apa? Nah, kepet-kepetin, pakai air yang ada di gelas atau cangkir sebelah tempat tidur kita. Kalau nggak bangun juga, kata Nabi, arusya alaih, tambahin lagi. Ya. Ingat, kalau ada lontong 1, saya hanya berdua dengan Pak Nugroho, maka saya potek karena berdua doang, namanya potongan. Tapi kalau banyak begini nggak bisa dipotek, harus pakai alat, pakai pisau, berarti harus dicincang. Itu namanya kotokan. Ada penambahan tashdid. Maka kaidah bahasa Arab mengajarkan ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Bertambahnya struktur kalimat, maka bertambahnya aktivitas hidup kita. Kalau sebulan 2 bulan, nggak bangun-bangun, nggak apa-apa. Ya kalau udah 20 tahun, ambil gayung dari kamar mandi, bangun. Nggak bangun juga, ambil ember, siram lagi, bangun. Nggak bangun juga, diapain? Bopong. Ya, kan tadi kalau seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, subhanallah, walhamdulillah. Tapi kalau sudah 20 tahun, wala ilaha illallah, Allah akbar, bangun. Enggak bangun juga, bopong. Mas Dimas bopong, suaminya bopong. Bawa kemana? Bawa ke kamar mandi, adepin ke kolong, dibelepek-belepekin, belepek. Kalau nggak bangun juga, berangkat ke rumah DKM, musola atau masjid terdekat, pinjam kuncinya, tanya musola dikunci nggak? Enggak. Hidupin mic-nya, ngomong nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah berpulang suami saya, tadi sebabnya saya belebek-belebekin di kolong kamar mandi. Habis dia nggak mau bangun sholat subuh. Artinya yang ketiga ini, ayo lintas kuno
agar ketenangan. Yang keempat, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Maka nanti ada rahmat. Seperti ibu-ibu ini udah nggak mikirin lagi mawaddah, tapi yang ada adalah rahmat, rasa kasih cinta melebihi dari fisik dan segalanya, kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa tuh? 4. Ya. Yang pertama tadi apa tuh? Ayat. Yang kedua, yang ketiga, mawaddah warahmah. Yang keempat, yang keempat, man tazawwaja faqad istakmala nisful iman. Begitulah Nabi memesan kepada Fatimah, anak ketiga beliau. Apa katanya? Man tazawwaja, kalau kalian menikah, bertemu pasangan, faqad istakmala, sesungguhnya pernikahan itu menyempurnakan keimanan kita yang setengah menjadi sempurna. Besok ketika Mas Dimas berangkat, ya berarti ditemenin sama Mbak Nabila. Itulah kemudian menjadi bagian dari yang namanya iman yang sudah sempurna. Kemarin-kemarin Mas Dimas di kantor sendirian, belum punya suami, memang belum punya istri. Mbak Nabila belum punya suami. Paling nanyanya, Beb, udah makan? Kemarin. Sekarang kalau sudah akan nikah nantinya diganti, yang Beb, udah sholat zuhur. Pergantian itulah menyempurnakan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau malam Mas Dimas bangun sendirian, kenapa? Belum menikah. Begitu Mbak Nabila bangun sendirian, kenapa? Belum menikah. Tapi kalau sudah menikah nanti di Bandung, Mas Dimas colek Mbak Nabila, ayo kita bangun banget. Maka tahajudnya enggak sendirian, tahajudnya berjamaah. Kenapa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Baru nikah urusannya banyak, baru nikah cobaannya makin banyak. Maka bagaimana agar cobaan urusan ini bisa selesai? Bangun bersama-sama. Kapan? Malamnya bangun. Asa aja ba'asaka, Allah pindahkan tempat duduk kita, posisi kita dari sekarang maqaman mahmuda, ke tempat yang lebih aman. Maka yang keempat ini, jadikanlah istri kita ini adalah bagian dari iman kita yang setengah, penyempurna dari iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Mbak Nabila ketika berangkat atau pergi dari rumah, jangan lupa tium tangan Mas Dimas. Ibu-ibu udah tium tangan tadi sama suaminya? Nah ya, bentar habis ini tium tangan. Sebab tium tangan suami itu pahalanya sama dengan nyium Hajar Aswad. Jadi nggak perlu ke Mekah, nggak perlu kuat di Ka'bah, nggak perlu dorong-dorongan, injak-injak, nggak perlu. Sebab apa? Hajar Aswad kita ada di rumah. Apalagi suaminya keling, hitam. Ntar pulang dia lagi rebahan di atas bangku. Kita pulang, nah ini dia Hajar Aswad. Langsung cium dah, celepat, celebot, celepat, celebot. Udah Hajar Aswad itu. Ya. Ketika pergi harus dengan izin suami. Ayyuman ro'atin matat, perempuan mana saja berangkat dari rumahnya, terjadi sesuatu di luar rumah, wa zawjuha radin anha, suaminya redho, dakhalatil jannah bi ghairi hisab min ayyi babin sya'at, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau tanpa hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cium tangan Mas Dimas, bilang mau kemana, mau reunian, mau ke hari-hari, mau kemana, bilang. Ya kan? Mas Dimas juga bilang, ya, Beb, jangan lama-lama ya. Kenapa emang? Separuh imanku pergi. Jangan lama-lama. Coba kalau lama-lama, aku akan cari separuh yang lain di tempat lain. Begitu kan?
kita ada komunikasi dengan apa? Dengan iman tadi. Maka dengan iman itu kita jadikan bagian mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita bukan lagi sendiri-sendiri, kita sudah berkeluarga nantinya. Maka jagalah diri kita dan jagalah keluarga kita dari yang namanya bahaya api neraka. Jangan cuek dengan pasangan kita. Kenapa? La yadkhulul jannata dayus. Tidak akan pernah masuk surga suami yang dayus. Sahabat nanya, pakai D ya, dayus bukan pakai G. Kalau D dayus. Ya, ini pakai D, dayus. Ya, kalau G itu yang pajak tuh. Ya, yang nonton pertandingan badminton. Nah itu. Kalau ini dayus. Sahabat nanya, ya Rasulullah, manid dayus? Wahai Rasul, tunjukkan kepada kami siapa suami-suami yang dayus. Apa kata Rasul? Alladzi yukirsu ala ahlihi. Mereka yang cuek dengan pasangannya, mereka yang cuek dengan keluarganya. Hati-hati. Pelan-pelan kita mulai biasa, tidak menghiraukan, membiarkan saja, nanti dia akan menjadi bola salju dan berbahaya. Maka alladzi yukirsu ala ahlihi. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak real, tidak bisa menyamankan untuk berdua, maka suami wajib melindunginya. Karena apa? Menjaga anfusakum wa ahlikum. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, Mas Dimas, masih dengan saya? Masih. Diraba dadanya, Bapak, nama saya? Ada. Cari tulang rusuknya, rasain. Nah, ada ya. Bawahnya ada. Apa udah hilang? Ya, kalau udah hilang ada di sebelahnya berarti. Itulah kata Nabi. Apa kata Nabi? Innamal mar'atu khuliqatun min dillah. A'wajuha a'laha. In akhadtaha aqamtaha kasartaha. Begitulah Rasul mengajari kepada anaknya Fatimah Zahra. Fatimah, hati-hati. Raba tulang rusukmu. Ya kan? Khuliqatul mar'u. Perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. A'wajuha a'laha. Raba yang paling atas. Ini yang paling atas, yang paling keras dan paling melengkung. Nah, tuh. Dia lebih melengkung dari yang lain dan lebih keras. Maka jarang sekali tulang rusuk yang paling atas ini patah, terkena apapun. Jarang sekali. Orang kecelakaan tangan, bawah segala. Tapi kalau yang atas jarang sekali tulang rusuk itu patah. Karena apa? A'wajuha a'laha. Yang paling atas paling melengkung dan dia yang paling keras. Maka kata Nabi, in akhadtaha aqamtaha kasartaha. Ini udah melengkung. Kalau ada permasalahan, ayo bicarakan bersama. Dulu ketika belum nikah, belum punya masalah bersama, semua masih ada balutan kasih sayang. Begitu akan nikah, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, semakin kencang ini rumah tangga berjalan, maka akan semakin banyak angin puting beliung menghantam rumah tangga kita. Maka kata Nabi, in akhadtaha, jangan sekali-kali tulang rusuk ini aqamtaha, dilurusin. Karena dia sudah melengkung. Jangan dilurusin. Kalau dilurusin jadi apa? Kasartaha, tulang rusuk ini akan patah. Karena dia nggak bakal lempeng. Caranya bagaimana? Komunikasikan dengan baik. Berapa banyak suami-suami sebelum menikah aman-aman saja. Begitu sudah menikah, dia harus tertunduk di depan meja hijau karena pengadilan. Begitupun berapa banyak istri-istri dulu tidak mengapa-ngapa, tapi ketika sudah menikah ada permasalahan, maka disuruh ayo bangun. Dengan cara apa? Belajar filosofi tulang rusuk. Ini adalah bagian yang Allah ciptakan dari tulang rusuk pasangan kita. Yang berapa itu? Yang 6.
terakhir yang ketujuh, mudah-mudahan kita semua punya bapak dan ibu. Kemudian juga alhamdulillah kita pengen nanti Pak Nugroho sudah mulai nimang-nimang cucu. Begitupun ibu pastinya pengen ada mainannya nanti. Ya, maka mudah-mudahan kita doakan. Kalau kita baca Quran sekarang, begitu kita meninggal, Qurannya terputus, betul Bu? Kita sholat sekarang, ketika meninggal sholatnya terputus. Tapi kalau ada anak-anak kita yang meneruskan perjuangan kita, maka dia akan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tuaku, ampuni segala khilafnya ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana beliau berdua menyayangiku sejak kecil. Maka nanti kita ketika tidak ada, kita begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lagi bingung. Ayyuhal ghaniyul afqar, orang yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, ternyata dia angkang-angkang saja. Ditanya sama malaikat, wama bisa bika, kamu kenapa kok tenang-tenang ayah? Ana ghaniyun minhu, saya lebih kaya dari mereka. Kenapa? Yukra'ulana, dibacakan setiap hari 5 kali, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Mudah-mudahan nanti setelah akad nikah Mas Dimas dan Mbak Nabila, Allah berikan keberkahan dengan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya dan pastinya mendoakan eyang-eyang buyutnya yang sudah meninggalkan dunia hitam ini. Mudah-mudahan insya Allah beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat tangan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan dalam diri kita menjadi saksi dari sejarah syariat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua hajat yang tersurat maupun yang tersirat, yang terucap maupun terpendam dari hati, mudah-mudahan semuanya Allah kabulkan, Allah lancarkan, dan Allah ringankan, agar kemudian berangkat dari Jakarta ke Bandung dengan selamat dan pulang kembali ke Jakarta dengan keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim, ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami, bertemunya kami di hajat saudara kami ini ya Allah, pertemuan yang Kau ampuni, Kau kuburkan dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura akhina wa jirana. Bapak keluarga besar Bapak Nugroho Bayu Ranodo ya rabbal alamin, madamat as-samawati wal ardh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tad'al sahba idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Allah. Pekerjaan, tanggung jawab, ibadah kami di hadapan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Bukakanlah jalan agar lancar sesuai dengan harapan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ya Allah ajlir rahmah was sakinah wal maradah wal mawaddah fihi syifa ya Allah ya rabbal alamin. Khususan li akhina Mas Dimas wa li ukhtina Mbak Nabila ya Allah ya rabbana
Allahumma jadikanlah kedua saudara kami, kedua anak-anak kami, Mas Dimas dan Mbak Nabila, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, penuh cinta dan ibadah kepadamu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain Bu? Memang belum pada mandi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang cuci kaki. Gak usah mandi, cuci kaki aja. Kalau ada umur kita panjang, ya numpang cuci kaki lagi. Ya, waqad yurja li jarihi sayfi bur'un wala bur'a lima jarha lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah, lisan ini mohon maaf lahir batin melukai hati, hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza al muttaqun.